Shalom, selamat bertemu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur pada saat ini karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita semuanya. Hari ini adalah hari Minggu yang istimewa bagi kita semua, karena hari ini adalah salah satu dari hari raya besar gerejawi yang kita peringati di setiap tahunnya, yaitu hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus ke dalam dunia ini. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami ada di tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kami merenungkan akan satu peristiwa yang indah ketika Roh Kudus dicurahkan ke dalam dunia ini. Kiranya Engkau sendiri yang akan menolong kami. Kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, biarlah menjadi bagian setiap kami yang akan meneguhkan dan menguatkan kami menjalani kehidupan ke depan. Pakailah hamba-Mu untuk berkata-kata menyampaikan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sehingga ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin untuk firman Tuhan yang telah kita lihat bersama-sama pada saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan ini dengan satu tema, kedatangan Sang Penolong. Kedatangan Sang Penolong. Kalau pada minggu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan, damai sejahtera ditinggalkan bagi kita. Sebelum Yesus naik ke surga, dia meninggalkan damai sejahteranya untuk kita semua, untuk kita hidupi dan kita nikmati menjalani kehidupan ini. Dan kita juga menerima akan satu janji Yesus yang ia ucapkan kepada murid-muridnya, seperti yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, di mana di situ berkata seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dari dua ayat ini kita mengerti, kita bersama-sama melihat bahwa Roh Kudus itu dijanjikan oleh Yesus, bahwa ketika ia naik ke surga, ia tidak meninggalkan muridnya seperti yatim piatu. Kalau selama ini ia tidak pernah meninggalkan muridnya, ia selalu menyertai murid-muridnya, dan murid-muridnya mengalami dan merasakan besar kekuasaan Yesus. Maka ia berjanji kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya tidak ditinggalkan seorang diri, tidak ditinggalkan seperti yatim piatu, tetapi akan diberikan penolong yang lain. Dan yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Itulah sebabnya tema kita hari ini adalah kedatangan Sang Penolong. Bayangkan Bapak Ibu, seorang yang berada di lautan, kemudian perahunya atau kapalnya dihempaskan oleh gelombang, lalu ia masuk sampai jauh ke dalam ke tengah laut, dan kemudian ombak membawa kapalnya atau perahunya semakin jauh. Apa yang ia rasakan? Tentunya ia sangat mendambakan jika sekiranya ada penolong yang datang, ada kapal lain yang bisa lewat sehingga dia bisa tertolong. Seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu lewat media sosial, lewat televisi, ada seorang dari Indonesia ini yang sampai di luar negeri dan dilihat oleh kapal asing. Puji Tuhan, dia bisa selamat, dan orang ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia memberi kesaksian bagaimana ketika penolong itu datang,
Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sesungguhnya tanpa Allah menyertai kita, kita seorang diri, kita seperti yatim piatu. Dengan Yesus naik ke surga, maka penolong itu datang ke dalam dunia ini untuk tinggal selama-lamanya di dalam kita, untuk berada di dalam kita dan mendampingi kita, menyertai kita sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini tentang pribadi Roh Kudus ini yang datang dalam pembacaan kita saat ini, yang datang di hari Pentakosta. Yang pertama adalah di sini kita mau belajar bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa. Roh Kudus keluar dari Bapa. Dari mana Roh Kudus itu datang? Dia datang dari Bapa. Dia datang dari surga. Dalam perjanjian lama kita melihat karya Roh Kudus itu nyata. Dia melakukan berbagai hal di tengah-tengah kehidupan umat Allah. Bahkan sebelum Yesus lahir, dia sudah berkarya melalui Maria. Ketika Yesus ada di dunia ini, dialah yang bekerja, bahkan mengurapi Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah Allah. Saya kira kita semua yakin dan kita percaya akan kebenaran ini, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Yang kita percaya Allah yang Esa itu menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini, penolong ini, keluar dari Bapa. Apa maksudnya keluar dari Bapa? Sebelumnya itu mari kita lihat Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Yohanes 15 ayat 26 berkata seperti ini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Keluar dari Bapa. Kata keluar dari Bapa ini artinya mengalir terus-menerus, menyebar keluar. Hal ini menunjukkan bahwa Sang Penolong, yaitu Roh Kudus, memiliki hubungan dengan Bapa yang tidak pernah putus. Seperti arus listrik dengan sumber pusat tenaga. Tenaga listriknya jadi ada hubungan, ada aliran. Juga bisa diumpamakan seperti air yang mengalir dari sumbernya. Nah, berbicara tentang Roh Kudus yang keluar dari Bapa, ini sama yang juga dikatakan oleh Yesus, bahwa di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-28, di situ Tuhan Yesus berkata, Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi ini sama dengan Yesus. Kalau Yesus tadi mengatakan di dalam pasal 15 bahwa Roh Kudus itu keluar dari Bapa, sesungguhnya dia juga mengatakan bahwa dirinya juga datang dari Bapa. Dan inilah yang membuktikan kepada kita bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan. Esa, satu kesatuan. Menyatakan diri dalam 3 pribadi, Allah yang Esa, Allah yang satu itu. Dan ini tidak bisa kita bantah, karena Alkitab secara jelas menyatakannya kepada kita. Kalau kita membaca di sini bahwa Roh Kudus diutus, kita membaca di sini Roh Kudus itu diutus oleh Bapa. Dan juga kita membaca bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Yesus. Ini bukan berarti bertentangan. Kedua kalimat ini menunjukkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Adalah Allah yang satu, Allah yang Esa. Jadi Roh Kudus adalah satu pribadi yang keluar dari Bapa. Sama seperti Yesus. Dan Roh Kudus diutus oleh Bapa ke dunia ini, diutus juga oleh Yesus.
Seperti yang kita baca di dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan bahwa ia akan minta kepada Bapa dan ia akan mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita. Dan Roh Kudus yang diutus itu disebut penolong oleh Yesus. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita, dan dialah satu-satunya perwakilan Allah Tritunggal di dalam hidup manusia di dunia ini. Ia hadir di dunia ini mewakili Allah Bapa dan mewakili Yesus Kristus. Di dunia ini, Roh Kudus Allah adalah Allah Sang Penolong. Turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta dirasakan seperti tiupan angin keras. Apa artinya? Dalam beberapa bagian firman Tuhan, kita melihat Roh Kudus itu disimbolkan dengan minyak. Khususnya dalam Perjanjian Lama disimbolkan dengan minyak. Bahwa kehadiran Roh Kudus itu mengurapi dan memberikan kuasa. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Artinya bahwa sifat Roh Kudus yang lemah lembut, yang tulus, yang suci, yang bersih itu mengurapi Yesus. Itu ada menyertai Yesus dalam pelayanannya. Dan dalam pembacaan kita di hari Pentakosta itu, yang dirasakan oleh orang-orang yang berkumpul di ruangan itu pada saat itu adalah tiupan angin kencang. Apa artinya tiupan angin kencang? Atau mengapa Roh Kudus yang turun dari sorga itu, penolong yang datang itu dirasakan oleh orang-orang yang berkumpul pada waktu itu di Yerusalem seperti tiupan angin kencang yang memenuhi seluruh bumi, yang memenuhi seluruh ruangan itu. Ini berarti, artinya bagi kita bahwa Roh Kudus adalah penolong yang berkuasa, penolong yang hebat, penolong yang luar biasa kuat. Seperti halnya angin, kita tidak pernah bisa melihat wujud angin itu seperti apa. Tapi kita merasakan ketika ada angin kencang, maka begitu banyak bangunan yang bisa tumbang, yang bisa hancur. Banyak pohon-pohon yang tumbang ketika angin kencang terjadi. Hanya bisa dirasakan tetapi tidak bisa dilihat. Dampaknya kita lihat ketika ada bangunan yang rubuh karena angin puting beliung, ketika ada pohon-pohon yang tumbang karena angin, dirasakan. Dan ini menunjukkan kepada mereka waktu itu bahwa penolong yang datang itu adalah penolong yang hebat, penolong yang tidak tertandingi. Dia adalah satu pribadi yang adalah roh yang tidak kelihatan, tetapi kuasanya begitu besar. Dia adalah pribadi yang nyata, yang datang dari sorga ke dalam dunia ini. Dan dia adalah penolong bagi umatnya. Dia adalah penolong bagi murid-murid Kristus yang akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar waktu itu. Yang akan melayani dengan sekuat tenaga, bahkan memberikan nyawa mereka, memberikan hidup mereka. Roh Kudus yang mereka rasakan hari itu sesungguhnya memberikan pengertian di dalam batin murid-murid bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang berkuasa. Dan juga kita membaca tadi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, dikatakan bahwa Roh Kudus yang turun itu tampak seperti lidah-lidah api dan hinggap kepada murid-murid. Hinggap di atas kepala murid-murid. Tampak seperti lidah-lidah api. Saya mengulang sekali lagi bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang tidak kelihatan. Tetapi pada waktu itu, ketika ia datang ke dunia ini, penolong itu datang ke dunia ini, dia memberikan sebuah tanda. Tidak hanya lewat tiupan angin kencang, tetapi juga dengan lidah-lidah api. Apa arti dari lidah-lidah api? Apa yang disimbolkan dari lidah-lidah api? Atau mengapa
sehingga simbol yang dipakai adalah lidah-lidah api, tidak lagi seperti burung merpati, tetapi seperti lidah-lidah api. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini menunjukkan bahwa penolong yang hadir itu memberikan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya, kehidupan yang penuh dengan gairah, kehidupan yang penuh dengan semangat untuk memberitakan Injil. Kehidupan yang penuh dengan kerinduan, seperti api yang membara. Semangat yang begitu sangat kuat, supaya kebenaran firman Tuhan, supaya Yesus yang sudah datang ke dalam dunia ini, itu disampaikan kepada orang-orang lain. Itu yang Yesus kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus, penolong yang datang itu, dengan simbol lidah-lidah api, juga memberikan kepada kita pengertian bahwa kalau api itu berfungsi untuk membakar, sesungguhnya dia juga menolong orang percaya untuk hati orang percaya bisa dilembutkan, bisa dijamah, boleh dikerap hal-hal yang tidak baik, dibersihkan. Dan yang ada adalah hati, adalah kehidupan yang telah dibentuk, yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Kita membaca di dalam bagian firman Tuhan yang lain bahwa kehidupan orang percaya itu akan diuji seperti emas murni, dan itu diuji dengan api. Jadi kalau Roh Kudus juga disimbolkan dengan lidah-lidah api, maksudnya adalah Roh Kudus berkuasa untuk membentuk kehidupan kita, membentuk hati kita, sehingga kita akan semakin baik, semakin indah. Dan hanya penolong yang seperti itu yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Ya mungkin saja banyak orang yang akhirnya tidak mau ditolong. Mengapa? Karena kalau wujudnya seperti itu, dalam bentuk pemurnian, tentu saja kita akan merasa sakit. Dibentuk oleh Roh Kudus, kita akan merasa ada sesuatu yang tidak seperti yang ada di dalam kepala kita. Tetapi marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa penolong itu keluar dari Bapa. Dia adalah Allah yang hadir di dalam dunia ini, siap menolong kita semua. Dan dia ada bagi kita untuk memberkati kita, menolong kita, membimbing kita dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dalam pengakuan iman kita Gereja Kibait, pada poin yang ketiga, di situ sangat jelas bagi kita bahwa kita percaya kepada Roh Kudus adalah penolong, pembimbing, penghibur, penggerak pada keyakinan. Kita percaya bahwa itu adalah tugas Roh Kudus. Karena itu kita harus memberikan hidup kita untuk ditolong, untuk dibimbing, untuk diarahkan kepada setiap maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Hal yang kedua yang akan kita pelajari pada saat ini adalah karya Roh Kudus sebagai penolong. Kalau tadi kita sudah melihat Roh Kudus keluar dari Bapa, maka yang berikutnya adalah Roh Kudus, karya Roh Kudus sebagai penolong. Di dalam ayat yang keempat, kitab Kisah Para Rasul, di situ kita membaca, tertulis di dalamnya bahwa Roh Kudus mendiami orang-orang percaya. Roh Kudus pada saat itu memenuhi orang-orang percaya. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus waktu itu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita, bahwa dia memenuhi kehidupan orang percaya. Roh Kudus ada dan tinggal selama-lamanya di dalam hati, di dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang turun di hari Pentakosta memenuhi hati semua orang yang percaya waktu itu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada waktu kita sudah percaya, secara langsung Roh Kudus membaptis kita. Roh Kudus mendiami hati kita, memeteraikan kita menjadi miliknya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita menjalani hidup ini membiarkan Roh Kudus itu berkarya di dalam hidup kita?
Dia akan berkarya manakala kita memberikan hati kita, memberikan hidup kita untuk mengalami, untuk menikmati hidup bersama dengan Roh Kudus. Bagaimana hidup dengan Roh Kudus? Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus harus memenuhi hati kita, memenuhi kehidupan orang-orang percaya. Kita sebagai warga gereja Kibait, kita tidak menganut paham bahwa kalau ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah berbahasa roh. Karena kita melihat dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ini, memang waktu itu ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus turun kepada mereka, mulailah mereka berbahasa-bahasa lain. Tetapi kita harus tahu dalam bahasa asli Alkitab, ini bukan glosolalia, ini bukan bahasa roh, tetapi ini adalah bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa orang-orang yang datang dari berbagai daerah pada waktu itu. Itu sebabnya kita membaca mulai dari ayat yang ke-5. Orang-orang begitu sangat kagum. Mereka yang datang dari daerah-daerah yang lain, dari tempat-tempat yang jauh, dan mereka ada di hari Pentakosta itu, mereka semua kagum. Karena pada waktu itu murid-murid berbicara dalam bahasa mereka. Itu adalah pemberian dari Roh Kudus. Jadi kita dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menjalani kehidupan kita, mengikuti rencana Tuhan dan tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan kita orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah hal yang sangat penting terjadi. Dalam setiap kita merayakan Pentakosta, maka kita perlu memeriksa diri kita. Apakah selama ini setiap hari Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita? Bagaimana supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita? Kita harus memintanya dalam doa kita. Kita meminta supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Dan ciri orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah menjadikan dirinya orang-orang yang taat pada Roh Kudus. Ciri yang pertama adalah taat. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Efesus pasal 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di sini ada yang dipertentangkan. Mabuk oleh anggur, dipenuhi oleh keinginan, oleh hawa nafsu. Tetapi dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus. Kita harus penuh dengan Roh Kudus, supaya kita melakukan dengan penuh ketaatan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Ciri dari kehidupan yang telah menerima Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, adalah kita menjalani kehidupan dengan penuh ketaatan, dengan penuh pengabdian kepada Tuhan. Tidak mengikuti keinginan-keinginan daging kita, tidak mengikuti hawa nafsu kita, tetapi kita mengikuti apa yang Roh Kudus inginkan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, ciri dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah menjunjung tinggi firman Tuhan. Menjunjung tinggi firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan, Alkitab ini diilhamkan oleh Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik dalam kebenaran. Itu adalah tujuan dari firman Allah. Dan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidupnya itu menjunjung tinggi kebenaran firman Allah. Menerima firman Allah untuk ditaati, untuk dilakukan. Bukan menerima firman Allah hanya untuk diperdebatkan, tetapi menerima firman Allah untuk ditaati. Alkitab yang menjadi otoritas tertinggi dalam hidupnya. Alkitab yang menjadi yang utama. Karena kita tahu bahwa Alkitab itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Kita semua sudah tahu seperti apa Roh Kudus mengilhamkan firman Allah ini. Sungguh luar biasa karyanya. Dalam waktu ribuan tahun, sekitar 1600 tahun,
40 penulis Alkitab menuliskan satu benang merah yang sama. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Dan semuanya punya satu maksud, yaitu penyelamatan manusia lewat darah Yesus Kristus. Mengapa semua itu bisa terjadi? Karena kuasa Roh Kudus. Karena itu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidupnya menjunjung tinggi firman Allah, melakukan firman Allah, menjadikan Alkitab itu sebagai otoritas tertinggi di dalam hidupnya. Dan ciri yang ketiga dari orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hidupnya menghasilkan buah-buah roh. Hidupnya menghasilkan buah-buah roh. Dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Kita semua sudah hafal tentunya. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dipenuhi oleh Roh Kudus, menghasilkan kehidupan yang berbuah. Menghasilkan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena ada buah dari kehidupan kita. Menghasilkan buah Roh Kudus sangat penting bagi kehidupan setiap orang percaya. Dan itu adalah fakta, itu adalah bukti yang tidak bisa dipalsukan. Alkitab berkata bahwa dari buahnya lah kamu akan dikenal. Dari buahnya lah kamu akan dikenal. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tentunya orang akan mengenal buah-buah Roh Kudus yang hidup di dalam diri kita. Seperti yang saya sudah sampaikan bagi kita tadi dari Galatia pasal 5 ayat 22. Kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang penuh dengan kasih, yang selalu mengalami sukacita, damai sejahtera, yang terus-menerus sabar menjalani kehidupan, suka menolong orang lain, menunjukkan kebaikan hati kepada orang lain. Kita menjadi orang yang setia, orang yang lemah lembut, dan juga kita selalu menguasai diri kita di dalam segala keadaan. Kalau sebatang pohon dikenal dari buahnya, demikian juga orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus dikenal dari buahnya. Kita tidak akan mungkin mencari buah tomat di antara semak-semak duri. Kita tidak akan mungkin mencari buah mangga di pohon kersen. Buah-buah Roh Kudus hanya dihasilkan oleh orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan Pentakosta pada hari ini kiranya meneguhkan kita semua bahwa kita punya penolong yang telah diutus oleh Bapa, yang tinggal menetap dalam diri kita. Dia datang dari Allah. Dia adalah Allah yang selalu ada menolong kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dalam menjalani kehidupan ini, dan kita tetap fokus melaksanakan tugas dan pelayanan kita. Dalam perayaan Pentakosta hari ini membuat kita semuanya sebagai orang-orang percaya selalu berdoa, meminta supaya hidup kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka hidup kita adalah hidup yang berkenan di hadapan Allah. Kita menunjukkan ketaatan, kita menunjukkan kesetiaan kita, kepatuhan kita kepada firman Allah, dan juga kita menghasilkan kehidupan yang penuh dengan buah-buah roh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, kami terima pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk selalu bersuka cita, sebab kami memiliki penolong yang telah datang ke dalam dunia ini. Kiranya Tuhan tolong kami semuanya menjalani kehidupan ke depan. Yakinkan setiap umat-Mu Tuhan, bahwa Roh Kudus ada menyertai kehidupan mereka. Roh Kudus itu adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan mereka.
Kami bersyukur saat ini Tuhan, karena lewat kebenaran firman-Mu ini mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang-orang percaya, kami harus selalu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sebab itu penuhilah seluruh umat-Mu Tuhan dari hari ke hari, agar mereka menjalani kehidupan mereka yang terus diperbaharui dan dibentuk oleh kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran ini dalam kehidupan setiap umat-Mu, setiap kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.